Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan tentang pusat pendidikan, saya akan mengenalkan diri saya bahwa saya kelahiran Kalimantan Barat dan dibesarkan pendidikannya mulai MI, MTS, MA sampai S3 di Malang. Dan alhamdulillah hari ini juga saya berstatus berkeluarga dan sudah diakui oleh masyarakat di tempat di mana saya sekarang ada di Desa Gunung Pandak, berdekatan dengan Kecamatan Gunalikin, dan kecamatan yang ditempati saya itu Kecamatan Pakinangan. Nah, baiklah para bapak dan ibu, para pemirsa dimanapun berada, saya ingin menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadikan kegelisahan para masyarakat, terutama para anak-anak didik sekarang ini. Dimulai dari ketidakaktifan dan ketidakkonsentrasikan anak. Itu ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh kita bersama, yaitu kurang memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu lalu kemudian lingkungan yang ada di rumah tangga kita, lalu kemudian lingkungan yang ada di sekolah. Dari tiga faktor ini yang kurang diperhatikan oleh orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak itu sendiri, baik itu dari orang tua sendiri, orang yang telah melahirkan putra putrinya, lalu kemudian stakeholder sebagai tokoh yang ditokohkan di masyarakat juga begitu kurang diperhatikan terhadap anak-anak yang ada di jalanan. Lalu kemudian di tokoh atau disebut dengan kepala sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah, itu hanya sekedar mereka mengajar tapi mereka tidak mendidik secara maksimal. Dan dari ketiga ini perlu kita diverifikasi mana yang lebih berdampak dan mana yang kurang berdampak terhadap anak itu. Oleh karena itu harus ada orang yang bisa untuk menjembatani antara ketiga lembaga ini agar pusat pendidikan itu bisa berjalan dan bisa dikendalikan oleh pemerintah itu sendiri. Maka harus ada salah satu pemerintah yang masuk di tiga faktor ini sebagai figur yang atau juga sebagai tolak ukur di ketiga kebijakan tersebut, dalam artian untuk mengarahkan pada anak-anak didik tersebut. Jika di pemerintah di daerah tersebut atau di lingkungan di lembaga itu para pemerintah kurang begitu merespon secara baik terhadap anak didik itu, maka anak didik itu tidak bisa untuk kita harapkan menjadi anak yang baik dan sempurna, walaupun anak itu sudah mendapatkan didikan secara baik. Karena waktu di lembaga maupun di rumah itu tidak dikontrol secara baik oleh dari orang yang punya tanggung jawab itu, baik itu dari orang tua yang melahirkan, juga tokoh masyarakat dan sekaligus para guru yang ada di lembaga itu. Oleh karena itu kami mengharap kepada para pemerintah setempat itu janganlah dibiarkan anak itu jalan, tapi juga anak itu perlu untuk diperhatikan dan juga perlu untuk didekati secara emosional agar anak itu tidak kehilangan kendali, tidak kendali, karena anak itu memang butuh suatu supres ya dari orang-orang, terutama dari pemerintah itu. Oleh karena itu, jika
ketika pemerintah itu sering melakukan dan support terhadap anak didik, insya Allah kita sebagai anak didik, sebagai orang yang punya tanggung jawab untuk membesarkan dan mengembangkan potensi anak itu akan ada harapan ke depan untuk menjadi sebagai seorang pemimpin yang bijak dan punya pemikiran dan punya sifat yang toleransi ke depan nanti, berangkat dari sebuah penggalian dan keilmuan yang dari tiga faktor tadi yang sangat berdampak terhadap perkembangan anak didik itu sendiri. Harapan kami terhadap para bapak dan ibu dimanapun berada, jangankan anak itu dibiarkan untuk berjalan, tapi anak itu juga harus diberikan tempat, ya, di mana anak itu dibedakan, mana anak itu yang berpendidikan, mana anak itu yang tidak berpendidikan. Dalam artian ketika bapak itu melihat anak itu sering bergaul dengan orang-orang yang dewasa dan itu tidak mengarah pada pendidikan, kami mengharap untuk segera memberikan arahan, memberikan bimbingan bahwa anak tersebut belum waktunya, belum saatnya untuk bergabung pada orang-orang yang dewasa. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan arahan dan keterangan dari kami bisa untuk menambah pengetahuan serta juga pengalaman bagi bapak ibu dimanapun berada. Dari saya itu yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.